adik-adik. Gimana nih kabarnya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, adik-adik di rumah semangat dan bersukacita sekali ya Kak Heni. Iya dong Kak, kan kita mau sekolah minggu. Jadi kita harus semangat dan bersukacita. Benar sekali Kak Heni. Selain itu, Tuhan Yesus sudah menjaga dan memelihara kita sehingga kita bisa bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama Kak. Oleh karena itu, untuk mengawali sekolah minggu pada hari ini, mari kita memuji Tuhan melalui lagu Sungai Sukacita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Kita pujikan lagu ini sekali lagi ya. Sungai Sukacita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Nah adik-adik, mari kita siapkan hati untuk berdoa ya. Sikap doa yang baik ya adik-adik. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga yang mulia, selamat pagi Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk setiap kasih penyertaan-Mu hingga saat ini. Tuhan, saat ini Bapa, anak-anak-Mu GKJ Arcawinangun akan memulai sekolah minggu online. Kiranya Engkau memberkati jalannya sekolah minggu online dari awal, pertengahan hingga akhir. Kiranya Engkau juga memberkati Bu Vina yang nanti akan membawakan kebenaran firman-Mu dan mampukan kami Tuhan untuk dapat memahami apa yang akan disampaikan oleh Bu Vina. Kami mau menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik, siapa yang menyayangi papa mama? Angkat tangan. Siapa yang menyayangi adik kakak? Angkat tangan. Siapa yang menyayangi teman-temannya? Angkat tangannya. Wah, luar biasa. Pasti orang tua dan teman-teman adik-adik senang karena adik-adik menyayangi mereka. Kakak yakin orang tua dan teman-teman adik-adik juga sayang dengan adik-adik. Betul sekali Kak. Persis seperti yang Tuhan Yesus ajarkan dalam hukum kasih. Yuk kita ekspresikan cinta kita kepada Tuhan melalui pujian Aku Cinta Yesus. Aku cinta Yesus dalam sekali. Aku cinta Yesus dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku
tresno Yesus. Aku tresno Yesus, jero jero banget. Aku tresno Yesus, jero jero banget. Tresnoku jero jero banget. Tresnoku jero jero banget. I love you Jesus. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about it, deep down, deep down in my heart. Talk about it, deep down, deep down in my heart. Adik-adik, sudah siap mendengarkan cerita Alkitab hari ini? Yuk Alkitabnya disiapkan dulu ya. Kalau sudah, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan terlebih dahulu menyanyikan Aku Mengasihi Yesus. Aku mengasihi Yesus, bukan hanya dengan lagu, dengan segenap hatiku, ku cinta Dia. Walau aku tak mengerti jalanmu yang sukar ini, aku mengasihi Yesus selamanya. Haleluya, haleluya, ku meninggikan namamu, Engkau menyenangkan hatiku, Tuhanku. Yesus mengasihi aku, bukan hanya sementara, tapi untuk selamanya, Dia cintaku. Haleluya, haleluya, ku meninggikan namamu, Engkau menyenangkan hatiku, Tuhanku. Yesus mengasihi aku, bukan hanya sementara, tapi untuk selamanya, Dia cintaku. Shalom anak-anakku yang ada di rumah. Bagaimana kabar hari ini? Semoga sehat dan bahagia. Selamat hari Minggu. Nah, kali ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap semuanya? Kalau sudah, ambil Alkitabnya. Kita siapkan. Namun, sebelum membaca Alkitab, mari anak-anak, saya mengajak kalian semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, mengucap syukur pada pagi hari ini bahwa Engkau menyertai kehidupan anak-anak-Mu. Terkhusus saat ini di hari Minggu, kami datang beribadah, memuji dan menyembah nama-Mu. Tuhan, kami sebentar akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, buka hati pikiran kami, agar anak-anak bisa duduk diam di rumah dan mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik sudah siap semua? Mari Bu Vina ajak kalian semua mengambil Alkitabnya, duduk yang manis, dan kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini terambil dari Yohanes 12 ayat 1 sampai dengan 8. Yuk kita bersama-sama mengambil Alkitabnya. Kita buka Yohanes 12 ayat 1 sampai 8. Dengan perikop judul Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati.
Di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu itu tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarlah dia melakukan hal itu mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Amin. Nah, adik-adik, perikop hari ini dengan judul Yesus diurapi di Betania, dengan sebuah judul Aku Sayang Kamu. Jadi, Bu Vina ajak kalian semua untuk melihat video tayangan berikut ini. Jadi, 6 hari sebelum Paskah, Tuhan Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, Marta, Maria, dan Lazarus pun turut diundang dalam perjamuan itu. Adik-adik, Marta juga ikut melayani di sana. Dan Lazarus juga berbicara dengan Yesus. Tapi, di mana ya Maria? Adik-adik, Maria pulang ke rumahnya untuk mengambil minyak narwastu murni yang mahal harganya. Tapi, untuk apa minyak narwastu itu ya? Oh, rupanya adik-adik, Maria ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Pelan-pelan ia mendekati Tuhan Yesus dan duduk di kakinya. Maria kemudian meminyaki kaki Tuhan Yesus, adik-adik. Tak hanya meminyaki kaki Tuhan Yesus, tapi Maria juga menyekanya dengan rambutnya, sehingga seluruh rumah Pak Simon menjadi wangi sekali. Namun, di tengah peristiwa itu, ada murid Tuhan Yesus yang bernama Yudas Iskariot. Dia tidak senang melihat hal itu. Dia bertanya kepada Tuhan, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Adik-adik, Yudas bilang begitu bukan untuk memperhatikan orang miskin, tapi supaya dia bisa mengambil uang penjualannya. Aduh, Yudas ini kok jahat sekali ya. Nah, adik-adik, tahu nggak, minyak narwastu itu sangat mahal harganya. Minyak narwastu itu seharga 300 dinar. Coba adik-adik buka kamus Alkitab, ada penjelasan soal dinar di situ. Jadi, dinar itu adalah mata uang Romawi. 1 dinar sama dengan upah pekerja harian dalam 1 hari. Jadi kalau mau beli minyak narwastu, harus bekerja selama 300 hari. Lumayan mahal ya adik-adik ya. Lalu, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus membenarkan perbuatan Maria yang mengasihi dia. Perbuatan Maria kepada Tuhan Yesus perlu diacungi jempol adik-adik. Maria ini, dia memberi dengan hati yang tulus. Siapa di sini yang mau jadi seperti Maria? Coba kita lihat 3 hal apa yang dilakukan oleh Maria. Yang pertama, Maria memberikan yang terbaik. Satu-satu miliknya yang sangat berharga kepada Tuhan Yesus. Karena Maria sangat mengasihi Tuhan Yesus. Yang kedua, Maria sangat memikirkan penderitaan Tuhan Yesus dan ingin menghiburnya melalui perbuatan kasih. Jadi, Maria tahu adik-adik bahwa Yesus mengalami banyak penolakan. Bahkan kalau adik-adik baca di perikop sebelumnya, banyak orang ingin membunuh Yesus. Makanya Maria ingin menghiburnya.
Yang ketiga, adik-adik, Maria ingin membalas kasih dan kebaikan Tuhan Yesus karena telah menolong keluarganya. Maria senang sekali adik-adik karena Tuhan Yesus sudah membangkitkan saudaranya Lazarus dari kematian. Nah adik-adik, apa sih yang harus kita lakukan sebagai anak Tuhan? Sebagai anak Tuhan, kita harus membalas kasih kepada Tuhan Yesus dengan perbuatan yang baik. Apa sih perbuatan baik itu? Mengasihi keluarga, mama, papa, kakak, adik, nenek, kakek, harus hidup rukun di dalam kasih. Mengasihi sesama, teman-teman kita, teman main, teman sekolah, teman les, atau mbak di rumah juga. Tunjukkan kasih kita kepada sesama dengan tidak berantem ya adik-adik. Lalu, kita harus bersyukur atas berkat Tuhan. Berterima kasih telah memiliki keluarga, bisa mendapat pendidikan, dikasih makan, dikasih uang jajan, dibeliin mainan. Pokoknya, jangan mengeluh ya adik-adik, tetap bersyukur. Anak-anak, Bu Vina ingin tanya nih yang ada di rumah, siapa yang menyayangi orang tua? Wow, angkat tangan semua. Siapa yang menyayangi kakak dan adik? Wah, hebat. Kalian tunjuk jari, angkat semua. Siapa yang menyayangi teman-teman di sekolah? Hebat juga. Kalian semua menyayangi orang tua, kakak, adik, dan juga teman-teman di sekolah. Hebat. Nah, di video tadi ada sebuah tokoh yang namanya Maria. Maria adalah seorang perempuan yang sangat sayang dan hormat kepada Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus singgah di rumahnya, Maria sangat betah untuk mendengarkan ajaran dan cerita dari Tuhan Yesus. Dia juga adalah seorang murid yang taat. Maka dari itu, Tuhan Yesus senang dengan apa yang dilakukan oleh Maria. Apa dalam video tadi Maria? Maria meminyaki kaki Yesus dengan minyak narwastu. Apakah Maria tidak sayang dengan minyak yang mahal itu? Tentu tidak. Sekalipun harga minyak itu mahal, Maria rela memberikannya buat Tuhan Yesus. Itu karena Maria sangat menyayangi Tuhan Yesus. Anak-anak, tadi kalian sudah tunjuk jari. Kalian menyayangi kakak adik. Ya, kalau menyayangi, kalian tidak boleh lagi berebut mainan. Yuk, kita contoh perbuatan Maria tadi. Karena sayang kepada Tuhan Yesus, dia rela untuk memberi minyak yang mahal. Juga, kalian kalau sayang dengan adik kakak dan juga teman-teman, maka kalian juga harus berani untuk mengalah dan memberikan ya untuk teman atau adik. Contohnya misalnya ya, kalian belajar untuk bergantian memakai mainan atau juga belajar untuk bergiliran pada saat menonton TV, termasuk ketika kita harus menggunakan HP untuk bermain game. Ya, kita belajar saling mengalah dan saling menyayangi. Nah, anak-anak, hari ini kita belajar tentang kasih sayang. Ya, adakah di antara kalian tentu sangat menyayangi kan teman-teman di sekolah, berbagi makanan, atau membantu teman-teman yang mungkin ya sedang sakit kita doakan, yang mungkin kesulitan mengerjakan PR. Kita menyayangi mereka dengan cara membantu. Ya, ternyata banyak juga ya dengan cara menyayangi kita bisa melakukan apa saja. Kasih senyum buat teman, buat keluarga, dengan mama, papa, kakak, adik. Kasih dong sekarang senyumnya mana? Iya, senyum buat kakak, adik, mama ya. Bilang, aku sayang mama, aku sayang kakak, aku sayang adik ya. Juga sayang dengan teman-teman. Oke deh, sip. Nah, kalian menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Tuhan senang pada saat anak-anak mengasihi dan menyayangi keluarga, teman, dan juga orang lain. Nah, anak-anak, demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
Untuk mengakhiri ibadah dan firman hari ini, mari kita ajak kalian semua berdoa bersama. Lipat tangannya, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan yang baik, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Tuhan, ajarkan kami untuk mencontoh apa yang dilakukan oleh Maria yang sangat menyayangi Tuhan Yesus, memberikan yang terbaik, minyak narwastu yang mahal harganya diberikan kepada Tuhan. Tuhan, biarlah kami mencontoh perbuatan Maria yang menyayangi. Ajar kami selalu menyayangi teman-teman, orang tua, kakak, adik. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom anak-anakku, masih tetap semangat ya? Kita sudah mendengar cerita, sudah memuji Tuhan. Sekarang saatnya kita akan bersama-sama membaca ayat indah kita. Yuk kita buka lagi Alkitab kita. Kita akan buka Alkitab kita dari Injil Yohanes 12 ayat yang ketiga. Injil Yohanes 12 ayat yang ketiga. Kita akan baca bersama-sama ya. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekannya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Kita ulangi sekali lagi ya. Yohanes 12 ayat yang ketiga. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekannya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Sampai jumpa. Nah adik-adik, sekarang tiba saatnya kita memberikan persembahan bagi Tuhan. Adik-adik di rumah bisa menitipkan persembahan melalui orang tua saat ibadah di gereja ya. Yuk adik-adik, kita iringi persembahan dengan memujikan lagu persembahan kami sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Musik! Nah, anak-anakku, sekarang kita sudah akan mengakhiri sekolah minggu kita pada hari ini. Tetapi sebelumnya, kita akan mengucap syukur dulu kepada Tuhan kalau kita sudah selesai dalam kita melaksanakan sekolah minggu kita. Kita akan bersama-sama berdoa yuk. Anak-anak semua duduk yang manis dan kita akan melipat tangan kita. Kita akan bersama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu di pagi hari ini, karena Engkau telah memberikan kami untuk bisa berkumpul di tempat ini dan boleh mengadakan sekolah minggu meskipun secara online, tapi kami percaya Tuhan semuanya karena tuntunan-Mu saja, sehingga sekolah minggu ini boleh berjalan dengan baik dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami percaya Tuhan semua hanya karena pertolongan-Mu saja. Dan terima kasih pula Tuhan atas firman yang telah Engkau berikan kepada anak-anak kami. Kiranya apa yang telah kami dapat Tuhan, dapatlah menjadikan pegangan bagi anak-anak kami
di dalam mereka mempertebal iman-iman mereka. Tuhan Yesus, tak lupa kami juga saat ini bersyukur dengan persembahan yang telah kami berikan atas berkat-berkat yang telah Engkau berikan kepada kami dari hari ke hari. Tuhan, bila sebentar kami akan mengakhiri sekolah minggu kami, dan kami anak-anak-Mu akan melakukan aktivitas kami kembali. Mau berkati Tuhan, mau sertai kami, sehingga kami boleh melakukan aktivitas kami dari pagi, siang, hingga malam hari nanti dalam penyertaan-Mu saja. Dan tak lupa Tuhan, saat ini kami juga bersyukur karena Engkau telah mengajarkan kepada kami untuk bersama-sama berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kak Heni, indah sekali ya firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi. Iya Kak, dari cerita Alkitab hari ini, kita diminta untuk mau mengungkapkan rasa sayang kita kepada orang-orang tersayang. Kalau kita sayang sama mama papa, yuk kita ungkapkan sayang kita dengan membantu pekerjaan rumah. Betul Kak, misalnya dengan membantu mencuci piring, mengambil makan sendiri, menyapu kamar, dan lain-lain. Begitu pula jika teman-teman kita membutuhkan bantuan, kita juga harus membantu mereka karena kita mengasihi mereka. Setuju Kak. Untuk mengakhiri sekolah minggu online pada hari ini, yuk kita nyatakan kasih kita melalui pujian Ku Kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Musik! Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. We love you. Anakku yang dikasihi Tuhan Yesus dan mengasihi Tuhan Yesus, siapa yang Ulangi lah. Yesus, hanya